Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana imama wa ja'ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallama uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kesempatan beribadah kepada Allah dan mendekati Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari tadi sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini akan saya sampaikan syukur sebagai kunci kesalehan amal. Syukur sebagai kunci kesalehan amal. Ada 3 hal yang melibatkan syukur. 3 hal itu, yang pertama, asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur yang kita mulai dari hati. Ada keinginan, niat atau kegelisahan dari hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita itu gelisah, kalau tidak bersyukur gelisah terus. Maka itu hal yang terbaik ya. Yang kedua, asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan, ialah cara bersyukur yang sering kita ungkapkan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Itu rasa syukur kita kepada Allah dalam ucapan. Yang ketiga, asyukru bil af'al. Asyukru bil af'al, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Cara bersyukur yang ketiga ini sebagai bukti kalau diri kita ini benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, bersedekah, berinfak, berjihad fisabilillah, dan melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu itu adalah salah satu tanda juga sebagai rasa syukur kita ya. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 172 artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi kalau kita mengakui Allah itu Tuhan kita, kita hanya menyembah kepada Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu adalah kunci kita untuk mendapatkan amal ibadah. Jadi kita termasuk orang yang soleh ya. Soleh di dalam beramal. Di dalam Al-Qur'an ayat Ibrahim ayat 7, Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini berkaitan dengan sikap orang Yahudi yang enggan bersyukur, padahal mereka termasuk kaum yang paling banyak mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat mereka diselamatkan dari kebiadaban dan kekejaman Fir'aun, juga anak laki-laki mereka diselamatkan dari pembunuhan, penyembelian kepada anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel, disembelih dan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian juga nikmat yang sangat besar, diselamatkan dari pembunuhan pasukannya Fir'aun, dibelahlah lautan. Itu diberi oleh Allah nikmat, selamat, hidupnya selamat, nyawanya selamat, itu nikmat. Tapi orang-orang Yahudi saat itu tidak bersyukur kepada Allah, malah menyembah Al-Baqarah atau sapi, anak sapi itu. Maka itu yang paling sangat menyedihkan pada saat umatnya Nabi
Musa alaihi salam. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang beriman melihat peristiwa-peristiwa yang dahulu, nabi-nabi dahulu yang tidak bersyukur kepada Allah, maka kita ambil pelajaran agar kita tidak seperti orang itu ya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi wa id ta'danna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Itu di Al-Quran surat yaitu Al-An'am ayat 162. Jadi kita kalau ingin mewujudkan rasa syukur, kita harus mempunyai keinginan yang baik untuk kehidupan kita yang akan datang ya. Jadi dalam hati bersyukur, dalam ucapan bersyukur, di perbuatan bersyukur, maka hal yang paling utama dengan syukur itu maka kita soleh di dalam beramal. Kemudian dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi siapa saja yang bersyukur kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah, merasa bahwa dia kurang, dia lemah, dan dia berserah diri kepada Allah. Tapi berserah diri harus berusaha dulu, ya, berusaha. Pengen pandai ya berusaha belajar. Pengen punya uang banyak ya harus bekerja, ya, sesuai dengan standar profesinya. Kemudian yang didapatkan harus bersyukur kepada Allah. Apa yang didapat rezekinya disyukuri dan berserah diri kepada Allah. Jangan menyesal, jangan gemrengseng, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Artinya itu ya. Kemudian wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Ini di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, jamaah di sini, jamaah media sosial. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, karena bersyukur itu bisa menambah rezeki, bisa menambah nikmat yang lain yang mungkin kita tidak tahu ya. Itu merupakan kunci dari kesalehan amal yang terbaik bagi diri kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.